Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran matematika. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Mari kita lanjutkan pembelajarannya. Ibu kali ini akan menerangkan tentang refleksi atau pencerminan. Nah, ini merupakan kelanjutan dari materi minggu lalu, yaitu translasi atau pergeseran. Nah, kalau pencerminan, perhatikan contohnya adalah begini. Misal, ada sebuah segitiga ABC, ini dibuat dalam satu ya, ABC, dicerminkan terhadap sumbu X, maka kita cerminkan setiap titiknya. Misalnya, titik A, kalau terhadap sumbu X, maka lihat, jarak antara titik A ke cermin, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 satuan. Maka A, bayangan A adalah harus sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jarak antara suatu titik terhadap cermin sama dengan jarak antara cermin dengan bayangannya. Begitu juga titik B. Titik B jaraknya adalah berapa ke cermin atau berapa ke sumbu X? 1, 2, 3. Maka jarak antara bayangan ke cermin harus sama. 1, 2, 3. Ya. Sama juga dengan titik C. Ini jaraknya berapa? 1, 2, 3. Maka dia bayangannya juga sama jaraknya. 3 satuan ke cermin. 1, 2, 3. Nah, kemudian titiknya kita hubungkan, maka bayangannya pun kita hubungkan. Lihat, ini bentuknya akan berbalik seperti ini. Nah, sama halnya kalau dalam kehidupan sehari-hari pada saat kita bercermin, maka kalau kita mengangkat tangan kanan, maka yang terlihat di cermin adalah tangan kiri. Nah, ini juga sama. Seperti kalau segitiga ABC kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka ini adalah hasilnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa jarak suatu titik terhadap cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Nah, kemudian refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah proses pencerminan setiap titik pada bangun geometri terhadap sebuah garis tertentu, artinya terhadap yang dianggap sebagai cermin. Jenis-jenis refleksi itu ada berapa? Perhatikan. 1, pencerminan terhadap sumbu X, yang akan kita bahas nanti ya. 2, pencerminan terhadap sumbu Y. 3, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. 4, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. 5, pencerminan terhadap titik pusat. 6, pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Dan 7, pencerminan terhadap garis Y sama dengan A. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Titik C misalnya adalah 6,3. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X menjadi 6,-3. Apa yang berubah? Y-nya kan. X-nya tetap. Y-nya yang berubah. Nah, begitu juga titik B, lihat titik B. Titik B misalnya di sini 3,3 ya. Ibu cerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah bayangan B ini adalah 3,3. Maka apanya yang berubah? X-nya kan tetap. Nah, Y-nya yang berubah. Nah, sekarang kalau terhadap sumbu Y, perhatikan. Titik A ini kan 3,9. Nah, bayangannya berapa? Perhatikan. Min 3,9. Y-nya yang tetap kan? X-nya yang berubah. Nah, dari sini nanti selanjutnya kalian cukup menghafalkan rumusnya saja. Nah, kemudian perhatikan rumus umum pencerminan. Kalian cukup menghafalkan atau mengingat-ingat ini saja ya. Perhatikan. 1, pencerminan terhadap sumbu X. Ya, terhadap sumbu X, tadi kan Ibu sudah bilang, kalau terhadap sumbu X, kalau ada A, X, Y, maka X-nya tetap, Y-nya yang berubah atau Y-nya yang
min. Sekarang pencerminan terhadap sumbu Y ini bukan min Y ya. Pencerminan terhadap sumbu Y, ya, tanda sambung. B misalnya X, Y, maka menjadi B aksennya atau bayangan B adalah min X, Y. X-nya yang berubah. Ya, kalian cukup mengingatnya kalau terhadap sumbu X, Y-nya yang berubah, kalau terhadap sumbu Y, X-nya yang berubah. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Maka C, kalau ada titik C, X, Y, cukup dibalik aja. Maka bayangannya adalah Y, X. Atau dibalik ya. 4. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Jika ada D, X, Y, maka menjadi D aksennya adalah min Y, min X. Kalau Ibu menghafalkannya biasanya dibalik min. Nah, ya, ini dibalik dulu, kemudian dikasih tanda min. Kelima, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Jika ada E, X, Y, titiknya X, Y, maka E aksen atau bayangan E adalah, perhatikan, ini kalau X sama dengan H, X-nya yang berubah. 2H min X, Y, Y-nya tetap ya. Nah, sekarang kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, perhatikan Y-nya yang berubah. X-nya tetap. X, 2K min Y. Kemudian, yang ketujuh, pencerminan terhadap titik pusat. Jika adalah G, X, Y, maka menjadi G aksennya min X, min Y. Ini hanya dikasih negatif saja. Akan lebih jelas dengan contoh ya. Contoh. Tentukan hasil pencerminan titik 2, min 3 terhadap A sumbu X, B sumbu Y, C garis Y sama dengan X, D garis Y sama dengan min X, E garis X sama dengan min 4, F garis Y sama dengan 5, G titik pusat. Nah, maka perhatikan, kita Ibu kasih di sini rumusnya ya, supaya kalian tidak usah melihat halaman sebelumnya. Jawab, perhatikan, titik A 2, min 3 terhadap A sumbu X. Kita tahu kalau terhadap sumbu X, Y-nya yang berubah, maka menjadi ininya yang Y-nya yang berubah, tandanya berarti 2,3. Sekarang terhadap sumbu Y, X-nya yang berubah. X-nya jadi min, berarti min 2, min 3. Sampai sini mengerti ya? Sekarang terhadap garis Y sama dengan X, perhatikan garis Y sama dengan X, dibalik saja. Berarti min 3,2. Maka aksennya min 3,2. Kemudian terhadap garis Y sama dengan min X, dibalik min ini dibalik. Ya, berarti min, berarti 3, min 2. Ya, dibalik min. Kemudian terhadap garis X sama dengan min 4, nah di sini garis X sama dengan H, X-nya berubah. 2H min X, Y. Maka menjadi 2H, hanya kan min 4. 2H min X, X-nya 2, Y. Nah, ini yang harus kita sederhanakan. 2 kali min 4, min 8 dikurangi 2, min 10, min 3. Kalau terhadap garis Y sama dengan 5, bagaimana? Y-nya yang berubah, X, 2K min Y. Maka perhatikan, X-nya tetap X, 2K. K-nya kan 5. 2K min Y. Nah, ini yang harus kita, Y-nya adalah min 3. Ini yang harus kita sederhanakan. Maka 2 kali 5, 10, min kali min positif. Berarti 10 ditambah 3, 13. Berarti 2,13. Nah, kalau terhadap titik pusat bagaimana? Hanya ini titik pusat, min X, min Y, hanya dikasih atau dikalikan negatif saja. Ya. Nah, untuk contoh selanjutnya adalah contoh yang ketiga. Titik K, 2, Q, berarti kan Y-nya kita yang nggak tahu, dicerminkan terhadap sumbu X, menghasilkan titik
K aksen atau bayangan dari K adalah P,3. Maka hasil dari 2P ditambah 3Q adalah, cara menjawabnya kita satu-satu. Jawab. Titik K, 2, Q terhadap sumbu X. Kita kan tahu kalau terhadap sumbu X itu Y-nya yang berubah. Berarti 2, min Q ya. Nah, 2, min Q. Nah, menghasilkan P,3. Artinya ini 2, min Q sama dengan P,3 karena ini yang diketahui. Berarti kita sudah tahu P-nya adalah 2 ya. Dan min Q sama dengan 3 atau Q sama dengan min 3. Kita mudah saja untuk memasukkan ke sini. Maka 2P ditambah 3Q sama dengan P-nya 2 kan? 2 kali 2 ditambah 3 kali Q. 3 kali min 3. 2 kali 2, 4. 3 kali min 3, min 9. 4 dikurangi 9 sama dengan min 5. Jadi hasil dari soal ini 2P ditambah 3Q adalah min 5. Nah, contoh selanjutnya adalah titik B direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 2, dicerminkan terhadap X sama dengan min 2, menghasilkan titik B aksen min 5, min 7. Maka koordinat titik B adalah, kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus ya. Jawab. Perhatikan, titik B itu kita umpamakan X, Y. Terhadap garis X sama dengan min 2, X-nya kan yang berubah. Perhatikan, 2. H, ini 2 kali min 2, min X, Y, ya kan? Nah, ini yang kita sederhanakan. 2 kali min 2, min 4, min X, Y. Ya. Maka perhatikan, menghasilkan ini kan, min 5, min 7. Nah, di sini kan sudah tahu berarti Y-nya sama dengan min 7. Perhatikan, min 4 dikurangi X sama dengan min 5. Kan ini depan sama dengan depan. Ya. Atau X sama dengan X di sini. Nah, maka hasilnya adalah min 4 kita pindah ke belakang jadi positif 4. Jadi melewati sama dengan ya. Min X sama dengan min 5 ditambah 4. Nah, maka min X sama dengan min 5 tambah 4 kan min 1. Maka X sama dengan 1. Sedangkan Y sama dengan min 7. Ya. Jadi koordinat titik B adalah 1, min 7. Nah, hanya ini yang dapat Ibu berikan. Selamat belajar, semoga sukses, salam sehat. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, untuk anak-anak, jangan lupa kalian di kolom komen YouTube cantumkan nama dan kelas supaya Ibu tahu kalian sudah mempelajari atau mengikuti pembelajaran ini sampai tuntas atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.